Gua tahu rasanya ketika lu dapat penghargaan, promosi, atau pujian. Tapi dalam hati lu kayak, gila, sebenarnya gua nggak pantas. Ini pasti cuma hoki. Padahal kerja lu nyata, capek lu beneran. Tapi kenapa lu ngerasa kayak penipu? Bro, lu nggak sendirian. Banyak orang sukses juga ngerasa gitu. Namanya impostor syndrome. Dan di video ini gua bakal ngebedah tuntas kenapa ini bisa kejadian, kayak apa dampaknya dan gimana cara ngelawannya. Mari kita bahas. Oke, jadi gini. Impostor syndrome itu kondisi di mana lu ngerasa nggak pantas atas pencapaian lu sendiri. Lu mungkin dapat nilai bagus, promosi kerja, project gede, atau bahkan dimention sama orang sebagai inspirasi. Tapi, dalam hati lu kayak, gua nggak sepantas itu, ini pasti cuma hoki doang. Atau, mereka tuh sebenarnya nggak tahu aja gua tuh siapa sebenarnya. Dan yang aneh, semua itu cuma ada di kepala lu. Padahal, dari luar, orang lihat lu keren, kompeten, dan layak banget dapat itu semua. Tapi lu sendiri malah terus-menerus meragukan diri. Dan parahnya, makin tinggi pencapaian lu justru makin besar rasa kayak penipu itu. Fenomena ini pertama kali dibahas sama dua psikolog, Pauline Clance dan Susan Imes di tahun 1978. Mereka neliti cewek-cewek berprestasi dan ternyata banyak banget dari mereka yang ngerasa suksesnya tuh pura-pura. Kayak mereka cuma berhasil karena orang lain belum sadar aja kalau mereka sebenarnya nggak sehebat itu. Sekarang, bukan cuma cewek, cowok juga banyak banget yang ngalamin ini. Apalagi di era sekarang, yang apa-apa dibandingin semua pencapaian orang di post, dan standar kesuksesan tuh makin gak masuk akal. Biasanya, imposter syndrome muncul dari beberapa hal. Pertama, pola asuh waktu kecil. Kalau dari kecil lu sering dibandingin sama kakak, saudara, atau temen lu bisa tumbuh dengan mindset bahwa gua harus selalu membuktikan diri. Atau sebaliknya, mungkin lu tumbuh di lingkungan yang overpuji, jadi pas gede lu jadi ngerasa semua pujian itu sebenarnya gak valid, cuma karena ekspektasi orang. Kedua, perfeksionisme. Lu ngerasa harus selalu tampil sempurna. Jadi kalau ada satu hal yang lu rasa masih kurang, lu anggap semuanya gagal. Padahal, orang lain udah bilang itu keren. Ketiga, nggak bisa nginternalisasi keberhasilan. Kayak, lu dapat nilai bagus, lu bilang, soal ujiannya gampang. Dapat pujian kerja, itu mah karena tim gua bagus. Dapat rezeki gede, lagi hoki aja kali, selalu gitu. Lu nggak ngasih kredit ke diri sendiri. Terus yang keempat, distorsi kognitif. Lu tuh suka ngelihat diri sendiri dari sudut pandang yang terlalu kritis dan ngelihat orang lain dari sudut yang terlalu idealis. Kayak, wah dia jago banget public speakingnya, gua mah masih kaku. Padahal bisa aja lu jauh lebih nyampe pesannya. Tapi karena lu ngebandingin mulu ya lu ngerasa nggak cukup. Sekarang, bentuk-bentuk impostor syndrome ini banyak. Nggak semua orang ngalamin cara yang sama. Tapi biasanya muncul dalam beberapa pola kayak, lu overworking. Kerja kebangetan karena ngerasa harus ngebuktiin diri terus. Ujung-ujungnya burnout. Lu nolak pujian. Kayak tiap ada orang bilang lu keren, lu langsung ngeremehin diri. Lu nunda kerjaan, karena takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Atau bahkan lu nggak berani ambil peluang besar karena ngerasa belum cukup siap. Padahal sebenarnya lu udah siap dari lama. Dan gue bilang sekarang ya, rasa itu bisa bener-bener nahan pertumbuhan lu. Bikin lu stuck, lu jadi ragu terus buat melangkah. Padahal, kenyataannya, semua orang tuh belajar dari nol. Semua orang juga punya ketidaksempurnaan. Tapi orang yang kena impostor syndrome gak ngeliat itu. Dia cuma fokus sama kekurangannya dan nganggap pencapaiannya tuh gak valid. Tapi here's the thing, impostor syndrome itu gak harus dilawan dengan cara buang semua keraguan. Karena keraguan itu kadang sehat. Dia bikin kita terus mau belajar dan gak sombong. Yang penting tuh lu sadar dan bisa ngebedain mana keraguan yang bikin lu tumbuh sama mana keraguan yang malah bikin lu stuck. Gua ulangi lagi ya, lu boleh ragu. Tapi jangan sampai lu ngeremehin diri lu sendiri terus-menerus. Kalau lu udah kerja keras, terus lu dapat hasil, ya wajar dong lu merasa layak. Bukan arogan, tapi itu bentuk penghargaan ke diri sendiri. Mau lu dapat promosi, bisa kuliah di tempat impian, atau bahkan cuma berhasil ngeluarin karya pertama lu, itu semua valid. Dan bukan karena lu beruntung, tapi karena lu show up dan ambil peluangnya. Kalau lu ngerasa lagi ngalamin ini, lu nggak sendirian. Banyak orang pinter, sukses, dan bahkan publik figur yang ngalamin hal sama. Tapi mereka belajar buat tetap jalan walaupun rasa itu masih ada. Jadi ya, lu juga bisa. Jadi dampak dari impostor syndrome tuh bukan cuma perasaan gak enak sesaat ya.
Ini bisa bener-bener ngeganggu hidup lu, mental lu, bahkan keputusan-keputusan penting yang lu ambil. Kita mulai dari yang paling umum dulu. 1. Lu susah banget nerima pujian. Setiap kali ada yang bilang, wah lu keren, otak lu langsung nolak. Ah enggak juga, itu mah kebetulan aja, itu karena tim gua hebat, bukan gua. Padahal, ya bener, lu emang keren, lu emang layak. Tapi karena lu kebiasaan meragukan diri, pujian malah kerasa kayak tuduhan palsu. Dan karena sering nolak pujian, lu juga jadi nggak bisa ngisi baterai percaya diri lu sendiri. Gimana mau percaya sama diri sendiri kalau setiap hal positif lu anggap nggak valid? 2. Overworking. Kerja keras sampai nyiksa diri. Lu jadi orang yang ngerasa, gua harus kerja 2 kali lebih keras dari orang lain biar bisa dianggap layak. Akhirnya lu push diri sendiri gila-gilaan. Lu lembur, ngambil semua tanggung jawab, nggak pernah nolak kerjaan. Dan itu bukannya karena ambisi, tapi karena lu takut ketahuan nggak sepinter itu. Masalahnya, itu kayak gali kuburan sendiri. Soalnya, lu capek secara fisik dan mental. Tapi walaupun udah capek pun, lu masih ngerasa nggak cukup. Ujung-ujungnya, burnout. Lu ngerasa kosong tapi tetap maksa jalan. 3. Lu nunda-nunda kerjaan penting. Ini terdengar kontradiktif ya. Tadi overworking, sekarang malah prokrastinasi. Iya, dua-duanya bisa kejadian. Karena lu perfeksionis dan takut hasil lu nggak sesuai standar, lu jadi suka nunda-nunda. Contoh, lu dapat tugas presentasi gede. Tapi karena takut nggak sempurna, lu malah nggak mulai-mulai. Lu punya ide project, tapi karena takut gagal, lu simpen aja. Jadinya stuck. Bukan karena malas, tapi karena takut kecewa sama hasil sendiri. 4. Lu nolak kesempatan yang harusnya bisa ngangkat hidup lu. Yang ini nyesek banget. Lu ditawarin promosi, diajak kolaborasi, atau disuruh jadi pembicara. Tapi lu tolak. Kenapa? Karena lu ngerasa, gue belum siap, mereka salah orang, ada yang lebih pantas dari gue. Dan akhirnya, peluang-peluang besar itu lewat gitu aja. Padahal sebenarnya lu udah siap dari lama. Tapi imposter syndrome bikin lu mikir sebaliknya. Dan makin sering lu tolak, makin besar juga rasa penyesalan. 5. Lu jadi terlalu keras sama diri sendiri. Kalau ada orang lain yang gagal, lu bisa empati. Namanya juga manusia. Tapi giliran lu yang salah dikit, langsung. Gue emang bodoh, lihat kan gue gak pantas, gue ngecewain orang. Lu jadi musuh terbesar buat diri lu sendiri. Padahal orang-orang di sekitar lu mungkin gak mikirin itu seberat itu. Tapi di kepala lu, kesalahan kecil pun kayak bencana nasional. 6. Dampak ke relasi juga kerasa. Impostor syndrome bikin lu susah percaya diri di depan orang, jadi lu suka menutup diri. Atau lu terlalu sibuk membuktikan diri sampai lu gak bisa benar-benar hadir dalam hubungan. Lu gak bisa santai karena terus ngebatin, gua harus kelihatan capable terus. Jadinya hubungan jadi gak seimbang, baik itu relasi kerja, pertemanan, bahkan percintaan. Lu juga bisa jadi susah minta bantuan karena ngerasa kalau gua minta tolong nanti ketahuan gua gak sepintar itu. 7. Dan yang paling dalam, harga diri lu makin tipis. Impostor syndrome pelan-pelan ngikis identitas diri lu. Lu gak lagi ngelihat diri lu sebagai orang yang tumbuh, tapi sebagai orang yang cuma beruntung. Lu kehilangan rasa bangga sama diri sendiri, dan tiap kali dapat pencapaian lu gak bisa nikmatin. Ini bisa bikin lu ngalamin stres berkepanjangan, kecemasan, bahkan depresi ringan sampai berat. Soalnya tekanan itu numpuk terus, tapi gak ada outletnya. Lu gak cerita, gak buka suara, gak ngasih validasi buat diri sendiri. Lu cuma terus-terusan maksa dan menyalahkan. Jadi ya, impostor syndrome tuh bukan cuma sekadar keraguan kecil. Tapi dia bisa berdampak ke cara lu kerja, cara lu ambil keputusan, bahkan cara lu memperlakukan diri sendiri. Semua ini bisa ngubah arah hidup lu kalau nggak disadarin. Dan kabar baiknya, dampak ini bisa dikurangin asal lu mulai sadar dulu dan belajar ngebangun ulang cara lu ngelihat diri sendiri. Jadi setelah lu tahu apa itu imposter syndrome dan gimana dia ngaruh ke hidup lu, pertanyaan berikutnya pasti, gimana dong cara ngelawannya? Jawabannya, nggak ada cara instan tapi bisa banget dilawan pelan-pelan. Karena sebenarnya, imposter syndrome itu lebih ke soal pola pikir yang keliru dan harus dilurusin. Pertama, sadarin dulu bahwa ini tuh hal yang umum. Banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama, bahkan orang-orang yang kelihatannya sukses, pinter, atau punya pencapaian gede. Mereka juga pernah ngerasa gue nggak cukup baik, gue cuman hoki, mereka semua salah nilai gue. Dan kesadaran ini penting banget. Kenapa? Karena ketika lu sadar ini bukan cuma masalah lu doang, lu berhenti mikir bahwa ini aib atau bahwa lu cacat mental. Normal, valid. Tapi bukan berarti harus dibiarin. Kedua, ubah cara lu ngomong ke diri sendiri. Coba mulai perhatiin dialog internal di kepala lu. Kalau lu sering bilang, gue cuma hoki, gue pasti gagal nanti. Mereka cuma belum sadar gue nggak pantas. Itu semua harus dilawan pelan-pelan. Ganti kalimat-kalimat itu jadi, gue emang kerja keras buat sampai titik ini. Mungkin belum sempurna, tapi gue belajar terus. Gue layak dapat kesempatan ini karena gue siap. Ini kelihatannya remeh, tapi ngaruh banget.
Karena cara lu ngomong ke diri sendiri itu ngaruh ke cara lu ngerasa dan cara lu ngambil keputusan. Ketiga, simpen bukti nyata kalau lu sebenarnya capable. Lu bisa bikin folder di HP atau catatan digital isinya. Feedback positif dari orang lain. Project-project yang pernah lu kelarin. Apresiasi kecil dari klien, teman, atasan. Hal-hal yang bikin lu bangga sama diri sendiri. Ini semacam senjata buat dilawan ke otak sendiri ketika impostor syndrome mulai nyerang. Pas lu mulai ngerasa, gua nggak sepantas itu, lu tinggal buka folder itu dan ngingetin diri. Gua udah ngelewatin banyak hal. Ini semua bukan kebetulan. Keempat, stop nunggu sempurna baru mulai. Ini salah satu pola yang sering banget muncul gara-gara impostor syndrome. Lu nunggu sampai benar-benar siap, benar-benar jago, benar-benar ngerti semuanya dulu, baru mulai. Padahal, itu nggak bakal kejadian. Lu bakal ngerasa nggak siap terus, karena otak lu udah kebiasaan nyari celah buat bilang, lu belum cukup. Jadi satu-satunya cara buat ngebuktiin ke diri sendiri adalah langsung aja mulai, sambil belajar. Action, confidence. Bukan nunggu pede baru jalan. Tapi jalan dulu, nanti percaya dirinya nyusul. Kelima, ngobrol sama orang yang lu percaya. Kadang kita butuh orang luar buat bantu ngegambarin ulang siapa kita sebenarnya. Karena kalau lu cuma hidup di kepala sendiri, lu bisa kejebak dalam versi negatif tentang diri lu. Ngobrol sama temen, mentor, orang tua, atau pasangan yang bisa lu percaya. Ceritain perasaan lu, ketakutan lu. Seringkali mereka bakal bilang, lah emang kenapa, lu emang pantes kok. Dan kadang, satu kalimat dari orang lain bisa ngalahin ratusan pikiran negatif yang muter-muter di otak lu sendiri. Keenam, belajar lihat pencapaian sebagai proses, bukan bukti udah jadi siapa-siapa. Ini penting. Banyak orang kena imposter syndrome karena ngerasa harus udah hebat banget biar bisa merasa layak. Padahal, semua pencapaian itu tuh bukti proses, bukan validasi akhir. Misal, lu bisa dapat kerja di tempat bagus, bukan berarti lu udah jenius, tapi artinya lu berkembang. Lu launching produk pertama, bukan karena lu expert, tapi karena lu belajar dan berani mulai. Jadi mindsetnya bukan gua harus jadi hebat dulu, tapi gua terus jadi lebih baik dan itu udah cukup. Ketujuh, kalau emang udah terlalu ganggu, cari bantuan profesional. Serius, kadang kita butuh bantuan dari orang yang emang trained buat ngurai pola pikir yang rumit. Psikolog, konselor, atau coach bisa bantu banget buat ngejelasin kenapa pola pikir lu bisa kayak gitu. Dan gimana cara ngebentuk yang baru. Lu nggak harus nunggu sampai stres berat atau depresi. Kadang ngobrol 1-2 kali aja udah bisa bantu banget buat ngelurusin perspektif yang selama ini bengkok. Jadi intinya gini, lu nggak harus nunggu impostor syndrome itu hilang dulu baru bisa maju. Karena sebagian dari kita mungkin akan ngerasain itu selamanya, tapi dalam kadar yang makin kecil. Yang penting adalah, lu sadar, lu bisa ngelola, dan lu tetap jalan. Lu nggak harus ngerasa 100% pede tiap hari. Tapi selama lu bisa ngingetin diri sendiri bahwa gua berkembang, gua belajar, dan gua layak tumbuh, itu udah langkah besar buat ngalahin imposter syndrome pelan-pelan. Lu bukan penipu, lu cuma manusia yang punya standar tinggi. Tapi bukan berarti lu nggak pantas dapet apa yang udah lu capai. Kerja keras lu valid, proses lu nyata, dan lu layak ngerasa bangga sama diri sendiri. Kalau sekarang lu lagi ngerasa kayak nggak cukup baik atau takut ketahuan kalau lu sebenarnya nggak sepintar itu, pause sebentar dan lihat ke belakang. Lihat sejauh apa lu udah jalan. Itu semua bukan kebetulan. Itu hasil dari pilihan-pilihan kecil yang terus lu ambil. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini, bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.